Di lereng Merapi, ada sebuah dusun yang menyimpan rahasia kelam sejak ratusan tahun lalu. Aku nggak mau hidup biasa. Aku harus punya kekuatan yang tak bisa mati. Brahma, jangan lagi kau cari ilmu yang bukan buat manusia. Kau tak paham sekarang. Dunia ini milik yang kuat. Malam itu, Brahma Sukma meninggalkan rumahnya untuk selamanya. Mana kau, roh yang kusebut malam ini? Di sanalah, di bawah batu tua itu, kekuatan gelap menunggu. Dengan darah ini, aku panggil yang tak terlihat. Siapa di sana? Kau memanggilku. Tunjukkan dirimu! Kau ingin kekuatan abadi? Ya, aku siap menukar jiwaku. Maka hilanglah kemanusiaanmu. Dan malam itu, Brahma Sukma tak lagi menjadi manusia. Saat pagi tiba, hanya batu yang tersisa dan bau darah yang masih hangat. Brahma, apa kau masih hidup? Ada sesuatu di sana, bukan manusia itu. Aku Brahma Sukma. Pernah nggak sih lo merasa suasana malam itu beda banget? Kayak hawa di sekitar tiba-tiba berat, sunyi, dan ada sesuatu yang kayak ngeliatin dari balik gelap. Nah, di sebuah dusun tua di lereng Merapi, ada tempat yang sejak dulu selalu punya hawa kayak gitu. Orang-orang sini nyebutnya Alas Watu Gede. Hutan tua, lebat, dan katanya di sanalah makhluk pertama bernama Genderwo muncul. Tapi sebelum itu terjadi, dulu banget, ratusan tahun lalu, hutan itu cuma tempat biasa. Suara jangkrik, sungai kecil di tengahnya, kabut tipis di pagi hari, dan kadang orang kampung suka nyari kayu di situ. Nggak ada yang aneh. Sampai akhirnya datang seorang lelaki bernama Brahma Sukma. Brahma ini dulunya prajurit kerajaan Majapahit. Gagah, kuat, disegani. Tapi perang udah lama selesai. Kerajaan mulai tenang dan Brahma merasa kosong. Ia ngerasa hidupnya nggak punya arah. Bayangin aja, orang yang terbiasa angkat senjata dan hidup buat bertarung, tiba-tiba harus duduk diam di rumah, nyangkul sawah dan pura-pura jadi orang biasa. Hatinya gelisah. Ia nggak bisa tidur, pikirannya selalu berputar. Kadang dia duduk di beranda rumah, menatap jauh ke arah Merapi dan bisik pelan. Kalau aku punya kekuatan abadi, mungkin aku nggak akan ngerasain takut lagi. Awalnya cuma pikiran kecil, tapi lama-lama jadi obsesi. Ia mulai mendatangi para pertapa di gunung, para dukun, para resi tua. Nanya hal yang sama, gimana caranya manusia bisa menguasai ruh biar nggak bisa mati. Tapi semua orang menolak ngajarin dia. Salah satu resi tua pernah bilang, ilmu itu bukan buat manusia, Brahma. Kalau kau paksa, bukan keabadian yang kau dapat, tapi kutukan. Tapi Brahma nggak dengar. Ia ngerasa dirinya cukup sakti. Ia udah ngalahin banyak musuh, bahkan pernah lolos dari panah di dada. Ia yakin takdirnya bukan sebagai manusia biasa. Ia pengen lebih dari itu. Ia pengen jadi legenda. Akhirnya Brahma ninggalin rumah, ninggalin istrinya, ninggalin segalanya. Ia pergi sendirian ke Alas Watu Gede. Katanya di tengah hutan itu ada batu besar yang katanya tempat turun para roh leluhur.
Banyak yang bilang di situ sering terdengar suara gamelan halus di malam Jumat. Orang-orang kampung gak pernah berani mendekat, tapi Brahma malah tertarik. Ia pikir mungkin itu tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib bersinggungan. Malam pertama di hutan itu sepi banget. Angin cuma berdesir pelan, tapi ada rasa gak enak. Suara daun kering, ranting patah, semuanya kayak bergema aneh. Brahma buka kainnya, duduk bersila di depan batu besar itu. Ia mulai bertapa. Berhari-hari ia nggak makan, cuma minum air hujan. Kadang dia dengar suara-suara aneh dari kegelapan. Kadang kayak ada yang manggil namanya, pelan banget. Brahma. Suara itu panjang, dingin, dan bikin bulu kudutnya berdiri. Tapi dia tahan. Ia pikir itu ujian. Hari ke-7 hujan deras turun, petir nyambar di mana-mana. Brahma tetap duduk, tapi matanya udah merah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat. Dalam pikirannya cuma satu, panggil kekuatan itu, apapun yang terjadi. Ia ambil pisau kecil dari pinggangnya, iris telapak tangannya dan biarkan darahnya menetes di tanah, membentuk lingkaran. Ia bisikan mantra yang dia dapat dari seorang dukun tua, mantra yang dilarang diucapkan manusia. Udara di sekitarnya langsung berubah, dingin, padat, kayak ada sesuatu yang turun dari langit. Suara petir makin dekat. Angin muter kencang, debu dan daun beterbangan. Brahma mulai ketakutan, tapi dia udah terlanjur. Dari tengah lingkaran darah itu muncul asap hitam pekat yang makin lama makin tinggi. Di balik kabut itu, samar-samar muncul bayangan besar, tinggi banget. Matanya merah menyala kayak bara api. Dan dari dalam kabut itu, terdengar suara berat, pelan, tapi jelas. Manusia, kau memanggilku. Brahma berusaha tenang, tapi jantungnya udah berdebar kencang. Aku mau kekuatan abadi, katanya keras. Aku mau hidup selamanya. Suara itu tertawa pelan, dalam, kayak gemuruh. Kau tahu harganya. Brahma diam. Kau akan kehilangan semua yang manusia punya. Tubuhmu, jiwamu, rasa kasihmu. Yang tersisa cuma kekuatan, tapi juga kelaparan. Brahma nggak peduli, ia teriak, aku siap. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar, batu besar di depan dia retak, cahaya merah keluar dari celah tanah. Dari balik kabut itu, makhluk itu melangkah keluar, tinggi, hitam, bulunya tebal, matanya menyala kayak bara api. Tapi anehnya, makin dekat makhluk itu, makin jelas wajahnya, mirip dirinya sendiri, cuma versi rusak. Brahma mundur pelan. Apa? Siapa kau? Makhluk itu senyum samar. Aku adalah dirimu. Seketika tangan besar makhluk itu nyentuh dada Brahma dan tubuhnya kesetrum cahaya merah menyala. Brahma berteriak keras, tapi suaranya tenggelam oleh suara angin dan petir. Dari tubuhnya keluar asap hitam, matanya berubah merah, kulitnya mengeras. Ia berusaha kabur, tapi tanah di bawahnya terbuka, menelan separuh tubuhnya. Ia nyoba melawan, tapi tangan makhluk itu mencengkram lehernya. Sekarang kau abadi Brahma Sukma, tapi bukan sebagai manusia. Dalam hitungan detik, hutan jadi gelap total. Petir terakhir menyambar batu besar itu dan semua hening. Hujan berhenti, udara jadi panas, bau tanah dan darah menyengat. Hanya ada kabut tebal yang menyelimuti segalanya. Keesokan harinya, warga kampung yang biasanya lewat di pinggir hutan kaget. Pohon-pohon di tepi hutan pada tumbang dan ada bekas tanah terbakar di tengah jalan setapak. Mereka bilang ada jejak kaki besar menuju ke dalam hutan. Tapi anehnya, jejak itu cuma satu arah, nggak ada jejak yang keluar. Sejak hari itu, Brahma nggak pernah kelihatan lagi. Minggu pertama, istrinya Nyi Sekar masih percaya suaminya hidup. Ia tiap malam duduk di teras, nunggu, sambil bakar dupa kecil dan berdoa. Tapi tiap kali dupa itu menyala, angin selalu bertiup kencang dan suaranya kayak ada yang ngelus daun-daun di depan rumah. Kadang Nyi Sekar ngerasa ada yang duduk di sampingnya, tapi pas nengok, kosong. Cuma bayangan hitam di ujung jalan, tinggi besar, berdiri diam. Ia pikir itu Brahma, tapi begitu ia panggil, bayangan itu menghilang. Beberapa hari kemudian, anjing-anjing kampung mulai menggonggong ke arah hutan tiap malam. Suara gonggongan mereka panjang dan melengking. Orang-orang mulai resah. Lalu muncul kejadian aneh. Seorang penebang kayu ditemukan pingsan di dekat sungai. Waktu dia sadar, matanya kosong, tangannya gemetar, dan dia cuma bisa bilang satu hal,
berulang-ulang. Dia udah bangun. Orang-orang gak ngerti maksudnya. Tapi malam berikutnya beberapa warga yang lewat di dekat hutan ngeliat bayangan besar di antara pepohonan. Tubuhnya tinggi, matanya 2 titik merah di tengah kabut. Waktu mereka coba sorot pakai obor, bayangan itu hilang, tapi bau anyir dan tanah basah langsung nyebar di udara. Sejak saat itu, alas Watu Gede berubah. Hewan-hewan di sana jadi gelisah, suara jangkrik berhenti tiap malam, dan udara di sekitar jadi dingin kayak habis hujan. Tapi anehnya, gak pernah turun hujan. Kadang kalau malam bulan purnama, warga bisa dengar suara berat dari arah hutan. Kayak ada yang nangis, tapi juga ketawa. Suara itu pelan, tapi bikin merinding sampai tulang. Aku masih di sini. Orang-orang percaya itu suara Brahma Sukma yang gagal jadi manusia abadi. Ia hidup, tapi bukan sebagai manusia lagi. Ia berubah menjadi makhluk besar, hitam, berbulu, dengan mata merah dan tawa serak. Ia tinggal di hutan, menjaga batu besar tempat dia dulu bertapa. Dan siapapun yang datang ke sana tanpa izin gak akan pernah pulang. Malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon, warga kampung bisa ngerasain tanah di sekitar hutan bergetar pelan, kayak ada sesuatu yang jalan di bawahnya. Kadang lampu-lampu rumah mereka redup sendiri, ayam-ayam berkokok tengah malam, dan daun pintu bergetar padahal gak ada angin. Kalau itu terjadi, orang-orang langsung tutup jendela, matiin lampu, dan bakar kemenyan. Karena katanya, malam itu Brahma Sukma sedang berjalan. Dan begitulah, alas Watu Gede akhirnya dianggap tempat terlarang. Anak kecil dilarang main ke sana, orang dewasa pun gak berani lewat malam-malam. Tapi meskipun semua orang udah berusaha ngelupain, tetap aja ada bisikan yang nyebar dari mulut ke mulut. Genderuwo pertama lahir dari keserakahan manusia. Dan setiap kali kabut turun dari arah gunung, orang-orang di dusun itu selalu teringat satu nama, Brahma Sukma. Karena konon katanya, setiap kali lo jalan sendirian di dekat hutan itu malam-malam dan lo ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang, jangan pernah nengok. Karena kalau lo nengok, lo bakal ngeliat 2 mata merah menyala di balik pepohonan. Dan dari kegelapan itu, bakal muncul suara berat yang berbisik pelan di telingamu. Kau memanggilku manusia. Hampir 100 tahun sudah berlalu sejak nama Brahma Sukma terakhir kali disebut orang. Warga desa di kaki Merapi itu tumbuh dengan cerita-cerita larangan turun-temurun. Anak kecil dilarang main ke tepi hutan, remaja dilarang pacaran di sana, dan siapapun yang mendengar suara tawa berat dari arah kabut harus pura-pura nggak dengar. Jangan ditanggapi, kata orang-orang tua, karena begitu kamu jawab, dia bakal nyari kamu. Tapi seiring waktu, semua cerita itu mulai terdengar kayak dongeng. Generasi muda mulai ngerasa itu cuma kisah lama buat nakutin anak kecil. Sampai datang seorang pemuda bernama Darto. Darto ini anak tunggal dari keluarga penebang kayu. Ia tumbuh keras kepala, selalu penasaran, dan paling gak suka dilarang. Tiap kali ibunya bilang jangan ke hutan malam-malam, justru malam itu juga dia pergi. Buat Darto, alas Watu Gede cuma hutan biasa, tempat cari kayu, cari rotan, atau sekedar nongkrong bareng temen. Ia nggak pernah percaya sama cerita genderuwo. Masa iya makhluk kayak gitu beneran ada? Katanya sambil ketawa. Tapi orang-orang tua di kampung cuma geleng-geleng kepala. Yang nggak percaya biasanya justru yang pertama kali dipilih. Suatu sore matahari udah condong ke barat, langit mulai jingga, dan kabut tipis mulai turun dari arah gunung. Darto dan 2 temannya, Seno dan Karno, bawa kapak dan karung rotan. Mereka mau nebang pohon tua di tengah hutan. Katanya kayunya keras dan bisa dijual mahal. Warga kampung udah berkali-kali bilang jangan ke sana, apalagi menjelang malam Jumat, tapi Darto nggak peduli. Kalau kita terus takut sama cerita nenek moyang, kapan majunya? Katanya. Mereka pun jalan bertiga, nembus jalan setapak yang makin lama makin gelap. Angin dari dalam hutan berhembus pelan, dingin banget, tapi mereka tetap lanjut. Semakin ke dalam, udara makin aneh, hening, gak ada suara burung, gak ada jangkrik, cuma bunyi ranting kering yang mereka injak. Lalu di tengah hutan, mereka nemuin batu besar yang retak di tengahnya. Batu itu ditutupi lumut, dan di sekelilingnya banyak daun kering. Kayaknya ini batu yang sering diceritain orang kampung, kata Karno pelan. Tapi Darto malah mendekat. Ia sentuh permukaannya, dingin banget, kayak logam beku. Ah, cuma batu, katanya.
Ia taruh kapaknya di atas batu itu, lalu mulai nebang pohon besar di sebelahnya. Baru 2 kali ayunan, kapaknya tiba-tiba mentok sesuatu. Suaranya nyaring banget, kayak besi ketemu batu. Seno kaget. Wah, lo kena akar. Tapi pas mereka gali dikit, ternyata di bawah tanah itu ada semacam batu hitam besar yang bentuknya aneh, kayak arang yang membatu. Darto makin penasaran. Ia bersihin tanahnya, dan makin jelas itu bukan batu biasa. Di tengahnya ada goresan mirip ukiran kuno, tapi samar banget. Seno mulai panik. Toh, udah yuk, jangan digali lagi. Kayaknya ini bukan tempat bagus. Tapi Darto malah ketawa. Ah, paling juga peninggalan zaman dulu. Kalau kita ambil, bisa dijual. Ia congkel pakai kapaknya sampai permukaannya pecah dikit. Tapi begitu pecahan pertama terlepas, udara di sekitar langsung berubah. Dingin banget, dan angin tiba-tiba berputar pelan. Kabut datang dari segala arah. Pohon-pohon yang tadinya diam mulai berderak, kayak ada yang jalan di antara batangnya. Karno mundur beberapa langkah. Toh, gue nggak enak nih. Tapi Darto tetap ngotot. Udah, bentar lagi juga kelar. Lalu mereka dengar suara itu. Pelan, berat, kayak keluar dari dalam tanah. Siapa yang ganggu tidurku? Seno langsung jatuhin karungnya. Karno lari beberapa langkah. Tapi Darto diam di tempat. Matanya nyari sumber suara. Seno, lo denger nggak barusan? Tapi Seno nggak jawab. Mukanya pucat. Dari balik kabut, muncul bayangan hitam besar. Tingginya 2 kali manusia. Mata merahnya nyala samar, tapi jelas banget. Badannya berbulu lebat, langkahnya berat, dan tiap kali jalan tanah kayak ikut bergetar pelan. Darto panik. Ia ambil kapaknya, tapi tangannya gemetar. Suara itu lagi muncul, kali ini lebih dekat. Manusia, kenapa kau bangunkan aku? Seno langsung kabur, jeritannya pecah di antara kabut. Karno nyusul, tapi Darto masih berdiri kaku. Angin di sekitar muter makin kencang, dan dari balik kabut, sosok itu makin jelas. Wajahnya rusak, matanya merah, dan di dada kirinya ada luka terbuka yang masih mengeluarkan asap hitam. Darto mundur pelan, tapi langkahnya berat, kayak tanah di bawahnya nempel di kakinya. Ia mau lari, tapi tiba-tiba suara itu berbisik lagi, pelan, tapi menggema di telinganya. Kau mirip sekali denganku dulu. Darto bingung, tapi rasa takutnya ngalahin semuanya. Ia lempar kapaknya dan kabur. Ia lari secepat mungkin, tapi arah jalan udah nggak jelas. Hutan itu berubah. Jalan yang tadinya lurus, sekarang bercabang-cabang. Pohon-pohon kayak bergerak, menutup jalan. Suara langkah berat itu ngikutin dari belakang. Kadang terdengar dari kanan, kadang dari kiri, tapi selalu dekat. Nafas Darto ngos-ngosan, kakinya lecet, tapi dia terus lari sampai akhirnya jatuh tersungkur di tanah basah. Di depan matanya ada genangan air kecil, dan di situ dia lihat pantulan dirinya sendiri, tapi bukan wajahnya. Pantulan itu tersenyum, matanya merah, dan kulitnya gelap. Kau sudah memecahkan segelnya manusia. Kini, aku bebas. Darto teriak sekeras-kerasnya, tapi tak ada yang dengar. Suaranya tenggelam di tengah kabut tebal. Seno dan Karno berhasil keluar dari hutan keesokan paginya, tapi mereka berdua nggak bisa ngomong. Wajahnya kosong, matanya melotot, dan tangan mereka masih gemetar. Saat warga nanya, cuma satu kalimat yang keluar dari mulut Seno, pelan banget, kayak orang ngelindur. Dia udah balik. Sejak malam itu, hutan alas Watu Gede hidup lagi. Suara tawa berat sering kedengeran dari arah dalam, terutama saat malam berkabut. Kadang warga lihat bayangan besar di tepi desa, berdiri diam di antara pepohonan, matanya 2 titik merah di gelapnya malam. Hewan-hewan mulai gelisah, ayam gak mau tidur, dan anjing menggonggong ke arah hutan tanpa alasan. Seorang kakek tua, penjaga petilasan desa, akhirnya ngomong pelan di balai desa. Anak itu sudah membangunkan sesuatu yang lama terkubur. Brahma Sukma sudah bangun lagi. Orang-orang mulai bikin sesajen, bakar kemenyan, dan taruh bunga 7 rupa di pinggir jalan menuju hutan. Tapi tetap aja, kejadian aneh nggak berhenti. Ada warga yang bilang tiap malam ada yang ngetok pintu rumahnya, tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Ada juga yang cerita, waktu dia nyapu halaman pagi-pagi, dia nemuin bekas tapak kaki besar di tanah basah.
tapi cuma satu arah, menuju ke dalam rumahnya. Dan tiap kali malam Jumat Kliwon, suara berat itu selalu muncul lagi. Kadang dari arah hutan, kadang dari belakang rumah. Beberapa hari kemudian, jasad Darto ditemukan, tapi bukan di hutan. Ia ditemukan di sumur tua di tengah kampung. Tubuhnya pucat, matanya terbuka lebar, dan di lehernya ada bekas cengkraman besar kayak tangan raksasa. Anehnya, di tanah sekitar sumur itu ada jejak tapak kaki besar, tapi bukan manusia. Warga panik. Malam itu desa sepi total. Gak ada yang berani keluar rumah. Angin berhenti, kabut tebel banget, dan tiba-tiba suara tawa berat itu terdengar lagi. Pelan di awal, makin lama makin jelas. Kau pikir aku hanya legenda? Dan di saat itulah, anjing-anjing di desa mulai menggonggong bersamaan. Lampu-lampu rumah berkedip-kedip. Dari arah hutan, terlihat bayangan besar menjalan ke desa. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tanah bergetar tiap kali kakinya menapak. Orang-orang di rumah cuma bisa berdoa, menutup telinga, dan berharap malam itu cepat berlalu. Tapi suara tawa itu terus terdengar sampai ayam berkokok pagi-pagi. Dan ketika matahari terbit, warga menemukan sesuatu di depan balai desa. Sebuah kapak tua berkarat, masih basah oleh tanah dan darah segar. Sejak hari itu, gak ada yang berani ngomongin nama Brahma Sukma dengan suara keras. Mereka cuma nyebutnya dengan bisikan, Sing Disiki, Sing Ora Mati. Yang dulu tertidur, kini sudah bangun. Dan kabarnya, genderuwo itu gak cuma tinggal di hutan lagi. Ia mulai berjalan di malam hari, menyusuri rumah-rumah tua, mencari siapa yang telah membangunkannya. Sudah puluhan tahun berlalu sejak malam ketika kabut menelan dusun di kaki Merapi itu. Orang-orang lama yang dulu pernah lihat bayangan besar di hutan satu persatu meninggal. Dan generasi baru lahir tanpa tahu apa-apa tentang Brahma Sukma. Desa itu pelan-pelan berubah. Rumah-rumah kayu diganti tembok semen, jalan setapak sudah diaspal, dan suara motor tiap pagi menggantikan bunyi kentongan ronda. Tapi, meski zaman berubah, ada satu hal yang gak pernah hilang. Udara dingin dari arah alas Watu Gede. Hutan itu masih berdiri, meski sekarang sudah jarang disentuh manusia. Pohonnya makin tinggi, akar-akar tuanya menembus tanah seperti urat nadi. Dan kalau malam tiba, kabut masih selalu turun pelan seolah ada sesuatu yang tetap bernafas di dalamnya. Di desa itu, tinggallah seorang pemuda bernama Raga. Ia lahir dari garis keturunan keluarga tua yang konon masih ada hubungan darah dengan Brahma Sukma. Tapi gak ada yang pernah berani ngomong langsung tentang itu. Ibunya, seorang perempuan tua yang keras dan pendiam, selalu bilang, "Kalau kamu dengar sesuatu dari arah hutan malam-malam, jangan sahut. Cukup masuk rumah dan kunci pintu." Raga tumbuh jadi orang yang rasional, gak percaya hal-hal mistis. Ia kuliah di kota, pulang cuma pas libur panjang. Tapi tiap kali pulang, selalu ada rasa aneh yang gak bisa ia jelaskan. Setiap malam, dari jendela kamarnya, ia bisa lihat kabut tipis di ujung sawah, bergulung pelan menuju arah hutan. Dan di tengah kabut itu, kadang ada bayangan besar, tinggi, berdiri diam. Raga pikir itu cuma ilusi mata. Tapi anehnya, tiap ia menatap lebih lama, bayangan itu bergerak, seperti menoleh ke arahnya. Suatu hari, ibunya jatuh sakit parah. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan tiap malam ia ngigau, ngomong hal-hal aneh. "Raga, jangan dekati hutan itu. Jangan ulangi kesalahan darah kita." Tapi Raga bingung. Kesalahan apa, Bu? Ibunya cuma geleng pelan sambil memegang tangan anaknya. Kutukan itu masih ada. Dan setelah itu, Ibu Raga nggak pernah sadar lagi. Ia meninggal malam itu juga, pas bulan purnama menggantung bulat di langit. Saat orang kampung urus pemakaman, udara tiba-tiba dingin sekali. Dan dari arah hutan terdengar suara serak berat kayak bisikan panjang. Nggak semua dengar, tapi Raga mendengarnya jelas di telinganya. Akhirnya, darahku kembali. Sejak malam itu, hidup Raga berubah. Ia sering mimpi aneh, berdiri di tengah hutan yang sama, di depan batu besar retak, dengan bayangan hitam berdiri di belakangnya. Dalam mimpinya, suara berat itu selalu bilang hal yang sama. "Kau adalah aku, yang baru." Awalnya Raga pikir cuma mimpi biasa karena stres kehilangan ibu. Tapi lama-lama, mimpi itu jadi nyata. Ia mulai jalan waktu tidur. Pernah suatu pagi, warga nemuin dia berdiri di pinggir hutan tanpa alas kaki.
bajunya penuh lumpur, dan matanya kosong. Waktu mereka tanya, Raga cuma bilang, "Aku nggak ingat apa-apa." Hari-hari berikutnya makin aneh. Hewan-hewan peliharaan di rumahnya satu persatu mati tanpa sebab. Lampu di rumahnya sering kelip malam-malam, dan kadang terdengar suara langkah kaki berat di atap. Raga coba cuek, tapi tiap malam tubuhnya makin lemah, seperti ada yang menyerap tenaganya pelan-pelan. Lalu suatu malam, waktu dia duduk di teras, tiba-tiba angin berhenti total. Semua suara lenyap. Dari arah sawah yang gelap, muncul kabut tebal menggulung cepat ke arah rumahnya. Di tengah kabut itu, Raga lihat sesuatu. Dua mata merah menyala, jauh tapi terasa dekat. Dan suara berat itu kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari mimpinya. Suara itu datang dari arah kabut. Sudah waktunya Raga. Raga berdiri, tubuhnya gemetar tapi seolah dikendalikan sesuatu. Kakinya melangkah sendiri ke arah hutan, melewati jalan kecil yang dulu dilarang ibunya. Kabut makin tebal, hawa dingin menusuk kulit, tapi dia nggak bisa berhenti. Setiap langkah terasa makin berat, tapi juga makin familiar. Di tengah hutan, ia sampai di sebuah batu besar retak. Batu yang sama yang dulu ditemukan Darto. Tapi sekarang, batu itu berbeda. Dari celah retakannya keluar asap tipis berwarna merah tua. Suara berat itu makin jelas. "Darahku masih hidup di tubuhmu, dan malam ini kita bersatu kembali." Raga mundur pelan, tapi kakinya terpaku di tanah. Dari balik kabut muncul bayangan besar, tinggi, hitam, berbulu. Matanya merah membara. Tapi wajahnya, wajah Brahma Sukma. Setengah manusia, setengah binatang. Tubuhnya beruap hitam. Ia melangkah pelan, tanah di bawahnya bergetar. "Aku sudah lama menunggu," katanya dengan suara serak berat. "Selama berabad-abad, aku terperangkap di sini, menunggu darahku sendiri membangunkan aku." Raga coba teriak, tapi suaranya nggak keluar. Udara di sekelilingnya padat, dingin, dan penuh aroma tanah busuk. Ia cuma bisa berdiri, sementara sosok besar itu mendekat. Tiba-tiba, dari belakangnya ada cahaya obor. Warga desa datang rame-rame, bawa kemenyan dan doa-doa. Seorang dukun tua berdiri paling depan, menggenggam keris pusaka sambil melafalkan mantra Jawa kuno. Suaranya berat tapi tegas. "Siro kang jadi lelembut, bali marang papanmu, aja nyentuh anak manusia iki." Tapi makhluk itu malah tertawa keras, tawaan yang bikin jantung bergetar. Terlambat, darahku sudah menyatu dengan dia. Tubuh Raga tiba-tiba kejang, matanya terbuka lebar, tapi merah menyala. Dari mulutnya keluar asap hitam, dan suaranya berubah, jadi serak dan dalam. "Aku, Brahma Sukma." Dukun tua itu gemetar, tapi terus baca mantra. "Gusti, tulungana kawulo." Cahaya dari kerisnya nyala terang, dan sekejap, makhluk besar itu melangkah mundur, mengerang marah. Tapi Raga malah terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat, lalu pingsan. Ketika Raga sadar, pagi sudah datang. Di sekelilingnya cuma ada warga yang menatap cemas. Batu besar di depan mereka pecah total, hancur jadi debu. Tapi anehnya, di tanah tempat batu itu berdiri, muncul jejak kaki besar, hitam legam menembus ke dalam bumi. Dukun tua itu cuma bisa duduk diam, wajahnya pucat. "Dia nggak hilang," katanya pelan, "tapi dia cuma pindah." Sejak hari itu, Raga hidup dalam ketakutan. Kadang malam-malam dia lihat bayangannya di cermin tersenyum sendiri. Kadang dia dengar suaranya sendiri berbisik dari arah lain. Dan tiap kali bulan purnama tiba, matanya berubah merah untuk beberapa detik. Ia sadar, sebagian dari dirinya bukan lagi manusia. Sebagian dari dirinya adalah Brahma Sukma. Dan tiap malam Jumat Kliwon, ia merasa sesuatu di dalam dadanya bergerak, berdenyut seperti jantung kedua yang bukan miliknya. Warga mulai curiga. Mereka bilang setelah kejadian itu, suara tawa di hutan makin sering terdengar. Tapi bukan cuma dari dalam hutan, kadang dari arah rumah Raga, kadang dari tengah sawah, kadang dari dekat sumur desa. Suara berat itu serak, tapi ada tawa kecil di ujungnya. "Aku belum mati." Lama-lama, Raga nggak bisa tinggal lagi di desa itu. Ia pergi ke kota, mencoba hidup baru. Tapi kutukan itu ikut bersamanya. Di tempat ia kos, sering terdengar langkah kaki berat di lorong tengah malam. Orang-orang di kamar sebelah sering mimpi didatangi bayangan hitam besar yang duduk di ujung ranjang. Cuma diam, matanya merah menyala. Sampai akhirnya, suatu malam, Raga menghilang.
Gak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi di kamar kosnya, di dinding dekat jendela, ada tulisan aneh yang tercetak dengan warna hitam pekat, seolah terbakar dari dalam. Aku tidak mati, aku hanya berpindah. Dan sejak malam itu, legenda asal-usul genderuwo bukan lagi cerita rakyat tua. Karena katanya, makhluk itu nggak cuma hidup di hutan lagi. Ia bisa muncul di manapun, di tempat yang lembab, di sudut kamar gelap, atau di balik bayangan yang lo pikir cuma pantulan lampu. Dan kalau lo lagi sendirian malam-malam, terus lo ngerasa hawa di belakang lo tiba-tiba berat, dingin, dan ada yang ngeliatin lo dari jauh. Jangan nengok, karena bisa jadi dua mata merah itu lagi mantau lo dari kegelapan, menunggu lo manggil namanya. Aku Brahma Sukma, dan aku nggak akan pernah mati. Season 3 tamat.